tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita dapat bertemu lagi pada hari ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Semua kita percaya hanya karena campur tangan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan setiap hati kita dan kita akan buka dalam doa yang akan dibuka oleh hambanya. Saya undang hambanya untuk buka kita dalam doa, yaitu Bang. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih dalam lagi datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menyertai langkah-langkah kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan seminggu ini Tuhan. Engkau menjagai kami, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi ibadah ini Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan tempat ini Tuhan. Berkati keluarga Bapak Birawa. Berkati juga rumah ini Tuhan. Biar rumah ini menjadi berkat dan rumah doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu ibadah tempat ini Tuhan, kami saat ini kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih dari surga turun di tempat ini memenuhi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan setiap pujian kita karena Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi sumber daripada kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu
Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, amin. Masalah boleh berganti, namun kita lihat penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sembah Raja di atas segala Raja. Kita mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus yang hebat, Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Musim berganti dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami lihat bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku
Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena roh Tuhan yang pernah tinggalin kami. Amin. Dan di waktu ini Tuhan, kami ambil bagian terbaik untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan buka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin, tapi kami berdoa biar roh kami yang penurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua siap dengan firman Tuhan yang diubahkan, semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan dong. Thank you. Sebuah kehormatan dan sukacita bisa ada di tengah-tengah saudara semua. Makasih buat Pak Birawan, Ibu Erti, makasih banget. Kaget saya ketawa di konteks, saya pikir yang lalu tadi siapa saya bisa di sini. Dan aku melayani dari 2015 jadi pendetanya di GBI New Wine International Church, Tenggala. Kami namanya Robert dan Lea Sutanto. Saya walaupun anak pendeta nggak pernah menjadi pendeta, makanya kuliahnya desain grafis di UPH. Dan 2015 akhirnya saya menjawab panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Sebenarnya Tuhan udah panggil cukup lama, cuman saya punya idealisme seperti yang ayah saya ajarkan, almarhum selalu ajarin bahwa pelayanan itu tentang memberi hidup, bukan tentang mencari penghidupan. Jadi saya nggak mau nyari duit dari pelayanan, makanya saya nggak mau. Saya selalu udah nggak, saya kerja aja, yang penting kita pelayanan sambil kerja. Tapi akhirnya ketemu sama teman saya ketika saya lagi cukup galau karena mulai masuk di kantor di Femina Group dulu di 2009. Saya bertobat 2008, umur 24 waktu itu. Kalau anak pendeta ya, 2020, umur 24 baru bertobat tuh kemana aja gitu. Anak pendeta, atas semua pendeta semua, tumbuh besar di gereja, pelayanan, tapi bisa tersesat di jalan yang benar kalau kata Om Eras. Udah bener jalannya tapi saya ngaco gitu. Ya, dan teman saya ajak saya ngobrol karena panggilan untuk full time ini datang beberapa kali sebenarnya. Cuman saya punya idealisme yang tadi. Dan dia bilang kalau Tuhan pengen kamu full time dan kamu menolak Tuhan dengan alasan apapun, termasuk alasan yang tadi, yang keren tadi, bahwa pelayanan tentang memberi hidup bukan mencari hidup, ya, kamu didapati melawan Tuhan. Ya, saya baru menyadari hal itu. Dia juga ya. Kalau Tuhan pengen saya full time, tapi saya bikin alasan apapun, soal kitabiah apapun, ujung-ujungnya lawan Tuhan, kan konyol juga ya. Akhirnya 2015 itu Pak Robert ajak saya ke rumah, ajak makan, terus dia tanya mau nggak saya bantuin mereka New Wine. Saya bilang jadi apaan? Ya jadi pendeta bagian pengajaran. Waduh, saya nggak sekolah, saya bilang saya nggak sekolah teologi. Terus dia bilang ya saya kenal papa kamu, saya lihat beberapa video kamu di YouTube, dan kami rasa kalau kamu yang kita perlu maksudnya. Ya untuk pujian penyembahan gereja kami nggak ada lawannya. Robert Lea lebih dalam, nggak ada lawannya ya. Cuman mereka waktu itu bilang kita mau masuk lebih dalam lagi dalam teologi, itu dalam firman. Cuman sejauh ini anak-anak lulusan sekolah Alkitab yang di hire untuk melakukan hal itu berakhir apa ya? Berasa lebih pintar dari gembalanya, karena gembalanya nggak sekolah. Ya, jadi kami ini berempat di gereja, ini ada 4 pendeta, semuanya nggak ada di sekolah Alkitab, semuanya. Om Robert enggak, wakilnya enggak, eksekutif pastor anaknya Om Sil Raguel juga enggak, saya juga enggak. Ya kenapa mereka? Karena beberapa kali diambil selalu jadi gitu, karena lebih pintar dari gembalanya. Problemnya di etika nanti, bukan teologinya. Teologi bagus, pintar-pintar, cuman nggak mampu untuk menghormati gembalanya, dan itu menyedihkan. Ya 2015 saya menjawab panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu di New Wine. Saya sudah menikah dari tahun 2010, dikaruniai 2 orang anak laki-laki, lagi badung-badung kayak bapaknya dulu, umur 11 sama hampir 10. Jadi lagi masih SD, dan dia tinggal di Kalibata sebelahnya BIT, jadi ketularan aman karena sebelahnya BIT gitu ya. Dan iya, istriku nggak dibawa, tadi lagi jagain ada anakku lagi les Mandarin. Ya, saya berharap one day dia bisa terjemahin saya khotbah di Cina. I don't know. Mungkin saya nggak bisa, soalnya nggak ngerti sama sekali. Ya, dan karena nggak dikasih tema, saya
lagi ngebawain satu tema ini sepanjang tahun ini, saudara. Judulnya diberkati yang sesungguhnya. Diberkati yang sesungguhnya. Karena kalau ada diberkati yang sesungguhnya berarti ada sesuatu yang kita pikir itu arti diberkati, ternyata bukan. Dan ini penting banget untuk dilurusin, saudara. Karena kita akan lihat kenapa penting. Kita ke Matius 28 dulu. Matius 28 ayat 16 sampai 20. 19-20 nya kita udah tahu ya, amanat agung. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dan ajar mereka melakukan. Matius 28. Dan aku menyertai kau sampai kesudahan zaman, itu kita udah tahu ya. Kita mulai tapi dari ayat 16 dulu. Matius 28 ayat 16 dan 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ketika melihat Yesus, mereka, para murid yang ditunjuk itu, ya, diajak. Rasul Paulus mengatakan bahwa ada sekitar 200 orang yang melihat Yesus naik ke surga di hadapan mata mereka sendiri, berangkat ke surga. Ya, ada 200 orang. Berarti ini 200 orang itu. Ya, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Nah, ini yang aneh. Tetapi berapa orang ragu-ragu? Saya pertama baca ini saya bingung. Maksud saya, apalagi yang ragu-raguin? Kalau Yesus baru muncul, baru mulai pelayanan, belum bikin mujizat, belum ngajar, belum bangkitin orang mati, belum jalan di atas air, belum mati disalib, terus dikubur, terus bangkit 3 hari kemudian, oke lah kita ragu-ragu. Oke lah mereka ragu-ragu, tapi masalahnya semuanya udah dilakukan. Semua Yesus bilang jadi kenyataan, termasuk pengkhianatannya, penyiksaannya, pembunuhannya, dan kebangkitannya. Bahkan udah 40 hari setelah kebangkitan. Jadi dia benar-benar membuktikan bahwa saya beneran bangkit, makan, minum, kan gitu. Benar-benar bangkit gitu. Ya, apalagi yang diragu-raguin. Dan pertanyaan ini berlaku buat kita semua. Maksudnya gini, kita sampai hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Berbagai mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, berbagai pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Apalagi yang kita ragu-raguin dari Tuhan? Itu pertanyaan buat kita. Ya. Menyembah tapi sambil ragu-ragu, artinya bilang gitu. Semua nyembah, tapi beberapa ragu-ragu. Kan penasaran jadinya, benar? Apa yang bikin kita menyembah Tuhan? Semuanya nyembah, tapi beberapa nyembahnya sambil ragu-ragu. Di Kisah Rasul 1, kita ke sana sekarang. Kisah seputar para rasul. Ya, yang ketawa-ketawa umurnya ada dulu namanya acara TV yang lumayan seru. Ya, Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ini adegannya sama menjelang Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa mereka yang ragu-ragu? Bertanya. Yang percaya nggak pernah nanya. Biasanya banyak nanya kan yang ragu. Ya kan? Mereka menyembahnya beberapa ragu-ragu dan beberapa ini bukan satu, bukan dua, cukup banyak bertanya. Ya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara bayangin adegannya kalau saya ngebayangin film ini film. Ya mungkin Yesus sudah setengah terangkat, udah terbang sini, udah terbang lagunya udah gitu, udah cahaya kemuliaan gitu, ya udah keren gitu. Tiba-tiba ada yang minta maaf. Ya kayak di Bajai Bajuri, kan yang suka ikut yang Bajai Bajuri, ada yang suka minta maaf tuh. Mau Indun, maaf ya maaf. Saya suka banget Bajai Bajuri, buat saya seru. Minta maaf, dan itu terjadi. Dia sudah tinggal naik surga, dia udah ngomongin hal-hal yang hebat. Kamu akan terima kuasa, janji Bapa, Roh Kudus kamu akan jadi saksi, kamu harus menginjil, jadikan semua bangsa murid. Udah yang hebat-hebat, dia udah tinggal naik surga. Tiba-tiba dia minta maaf. Tar dulu, maaf nih, turun lagi. Turun lagi, udah terbang setengah, lagunya udah gitu, ngedrop saya kan gitu ya, nggak enak gitu. Dan mereka bertanya, apa kira-kira Israel merdeka itu kapan? Kenapa? Karena Yesus Mesias. Dia itu yang membebaskan umatnya. Kok belum bebas, kita belum merdeka, udah mau naik surga aja situ. Bertanya kan? Ya, at least kalau mau tinggalin kita mau naik ke surga, kasih tau dulu lah kapan gitu, biar nggak kepo kan gitu. Nggak enak lo nungguin kalau nggak ada kepastian. Ya, benar nggak? Mereka ngomong gitu, kenapa? Karena itu yang terjadi. Mana katanya Mesias, katanya juru selamat, katanya pembebas. Kok kita belum bebas, lo udah naik ke surga aja. Kira-kira kapan? Israel merdeka nih kapan? Sampai kapan kita dijajah terus? Kita pengen merdeka kayak bangsa-bangsa yang lain. Ya, dan pertanyaan ini kerap kali muncul juga, ini pertanyaan umum, kapan? Pertanyaan yang paling sering muncul dalam hidup ini adalah kapan. Kita selalu nanyain kapan, macam-macam. Yang masih single, ya bertanya kapan saya ketemu pasangan hidup saya? Oh, pendeta. Makanya sama Tuhan, kapan Tuhan? Ini mau expired emang itu susu. Expired menurut siapa? Ya kan?
Sampai kapan nih? Kapan ada financial breakthrough di keluarga kami? Gitu. Dari dulu susah, sampai hari ini susah terus. Baru ikut Tuhan dari dulu pelayanan semua, tapi susah terus. Di bawah batas ekonomi, garis kemiskinan, sampai kapan Tuhan? Ya, kita yang sakit juga gitu, udah terus melayani Tuhan, udah setia, udah berdoa, orang kita doain sembuh, kita nggak sembuh-sembuh. Padahal kita doain orang sembuh orangnya. Kapan, sampai kapan saya sakit? Kapan Tuhan sembuhin saya? Pertanyaan saya juga muncul, seperti hal ini. Saya bertanya, pandemi ini kapan beresnya? Capek. Belum 3 tahun nggak beres-beres, variannya nambah terus. Kayak kebagusan aja, strawberry, vanilla, nambah lagi rasa-rasa kayak apa, lapar kok. Semuanya nggak ada yang suka gitu. Kapan Tuhan? Dan jawaban dari semua pertanyaan kapan nggak enak. Kita baca, jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai none of your business, bukan urusan situ. Gak enak loh begitu. Apalagi buat kita bangsa yang kepo. Indonesia bangsa yang kepo. Bener gak? Nih, ada 2 jalur. Ada kecelakaan di jalur yang sebelah sana, yang adanya di sini. Apa yang macet yang sebelah sini? Padahal yang kecelakaan di sana, yang macet yang sini kan bingung. Kepo soalnya. Pelan-pelan, bahkan hampir kecelakaan lagi sebelah sini. Padahal ada yang berhenti mau lihat kan kaget. Wah jalan woi, lambat nih. Aneh kan kecelakaan di sono, macet ini. Kepo. Saudara, kalau Anda dari luar komplek mau masuk komplek sendiri ditanyain mau kemana, itu masih wajar. Mungkin satpamnya baru. Apalagi kalau tampang kayak saya, udah pasti ditanyain lah. Kamu bukan teroris gini kan? Bener gak? Saya ngerti. Ya mungkin dia baru, mau marah juga kan bingung ya. Bisa aja baru kan? Baru sekali ditanyain semua. Ya kan? Tapi kalau dari dalam mau keluar komplek ditanyain, itu kan kepo ya. Wih, rame-rame nih. Mau kemana? Lah, Indonesia banget kan? Kalau luar negeri nanya-nanya gitu diomelin bener. None of your business, bukan urusan lu, udah gede mau kemana kek gitu. Bener, kita ya, buat kita manusia-manusia kepo nggak enak kalau dijawab ini. Bukan urusan kamu kata Tuhan Yesus. Pertanyaan kapan dari segala sesuatu, Yesus jawabnya sama. Bukan urusanmu, segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan urusan kamu. Urusan kamu apa? Tapi kamu akan apa? Menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksi, bukan sakti. Ya, jadi nggak usah ribut-ributin karunia Roh, nggak usah. Pelayanan aja udah. Saya percaya kalau pelayanan pasti ditambah-tambahkan. Amin. Ini kan contoh, saya drummer, saya main drum. Ya alat musik favorit saya, tukang pukul. Yang orang Ambon kan cuma 2, atau mukulin orang atau mukulin drum kan. Gini, kalau pelayanan saya main musik, terus saya minta karunia kesembuhan, buat apaan? Ya kesembuh naik ojek, nggak nyambung ya, bener. Simbalnya rusak, pecah terus saya pegang jadi sembuh gitu simbalnya, kan nggak ada fungsinya. Tapi kalau pelayanan kita doain orang sakit ke rumah sakit, ya nggak usah minta juga dikasih sama Tuhan, bener. Karena kesembuhan. Pertanyaan kita pelayanan nggak? Nggak usah ributin. Kenapa? Intinya jadi saksi. Buat apa sakti kalau nggak jadi saksi? Buat apa kalau karunia banyak cuma buat tampil, buat kelihatan lebih kudus dari yang lain? Buat apa? Ya kamu akan menjadi saksi. Pertama di mana? Yerusalem. Kita tahu berapa kota kita udah pernah dengar ya, bisa tentang orang-orang terdekat dulu. Kita harus jadi saksi di situ dulu. Ya, di keluarga kita, di rumah tangga kita, baru habis itu lingkup yang lebih besar, di lingkungan kita, tempat kita tinggal, kita jadi berkat apa enggak. Terus baru di tempat kita menimba ilmu, mengadu nasib, dan kita mencari pendapatan buat hidup, tempat kerja, tempat sekolah, dan tempat kita melayani profesi kita, apa baru terakhir sampai ujung bumi. Kan gitu. Ya. Ini yang jadi bagian kita harusnya. Ini yang mesti kita pikirin dan kita usahakan sungguh-sungguh. Ya, bagian yang pertama itu nggak usah kita kepoin. Dan ini sudah, ini yang saya mau bagiin. Kenapa? Karena alasan mereka ragu-ragu karena itu. Mereka bertanya. Mereka bahkan gitu, kalau kita buka Mazmur 73 ya, Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. Mazmur 73. Mazmur 73 ini salah satu Mazmur paling jujur. Malam ini kalau ada waktu ya, coba renungin deh Mazmur ini. Jadi ujung dari perikopnya ada beberapa ayat yang dijadikan lagu. Ya. Tapi saya baca dari awal karena ini yang Alkitab membantu kita melihat kenapa mereka nyembah Tuhan, tapi beberapanya ragu-ragu. Dan ini akan membantu kita juga untuk melihat. Karena jujur kita nggak semuanya percaya bisa angkat tangan nyembah Tuhan sambil nangis karena ragu sebenarnya, masih bertanya Tuhan kenapa? Why?
Ya. Mazmur 73 ayat 1-3, Mazmur Asaf. Asaf yang nulis, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, siapa di situ? Asaf. Walaupun aku tulus hati dan hatiku bersih, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Gara-gara apa? Sebab aku cemburu pada pembual-pembual. Aku cemburu kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Lihat, apa yang bikin mereka menyembah Tuhan dan ragu-ragu? Cemburu. Kapan kita merdeka? Kayak bangsa-bangsa yang lain. Karena kita cemburu melihat orang-orang yang gak ikut Tuhan, yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kok kayak hidupnya lebih diberkati. Gak terima kita. Makanya itu penting banget untuk menyadari apa arti diberkati yang sesungguhnya. Ya kalau pakai KPI dunia ya kelihatan diberkati, tapi kan belum tentu. Apakah itu arti diberkati? Ya, dan saya berdoa biar pesan Tuhan kali ini bisa membantu kita untuk nggak menghabiskan waktu. Karena jujur, dalam hidup kita ngabisin waktu kalau kita kecewa sama Tuhan cuma gara-gara orang yang nggak percaya, kayaknya lebih enak hidup kita daripada kita. Sia-sia hidup kita. Hidup bisa dipakai buat bersyukur, buat jadi berkat, tapi dihabisin buat ngeluh dan ngiri. Sedih. Ya, makanya hari ini aku berdoa banget Roh Kudus bantu kita untuk melihat. Ada 3 poin saudara kalau Anda suka nyatet. Ya, kalau nggak suka mesti mulai nyatet. Nanti depan pintu surga ditanyain soal catatannya mana. Enggak. Ya, catatan yang paling bagus itu di posting tuh. Karena jadi jejak kriminal. Jejak digital. Banyak kan kriminal atau jejak digital. Jadi kan sekali kita posting tuh nggak bisa ditarik. Selamanya di situ. Dan saudara pernah diingetin sama Facebook? 7 years ago, 7 tahun yang lalu kan gitu. Ya kan dia suka ingetin kita gitu tuh. Foto-foto kita yang zaman dulu kayak kenapa gue kan gitu. Maafkan saya nggak perlu hashtag gitu. Posting aja, enak kok. Bisa ngingetin orang dan ngingetin kita lagi nanti. Ya 7 tahun yang lalu ternyata Tuhan pernah ngomong gini, cuman saya nggak terlalu dengerin. Ya, agak steady, setengah gila, setengah ngantuk gitu. Jadi nggak inget, cuman catat aja postingan cerek. Ya, ada 3 poin. Yang pertama kita belajar tentang kita Kejadian 26 ayat 4 dulu. Berbicara tentang diberkati yang sesungguhnya ada 3 poin. Kejadian 26 ayat 4. Saya berharap semua handphonenya ada Alkitabnya. Kalau nggak ada bisa diinstal. Tapi kalau nggak mau juga bisa dibuang. Apapun yang nggak ada firman Tuhan yang bisa bawa kita ke neraka soalnya. Ya, termasuk kalau lagi pacaran, ya nggak ada firman Tuhan yang mending cari yang lainnya. Jangan dilanjutin. Ya, mau kemana? Ya, nggak jelas. Benar ya? Saya berharap ada Alkitab di handphonenya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Tuhan ngomong sama siapa nih? Salah. Saya ngejebak dong ini kepada keturunan berikutnya, Ishak dan Yakub. Ini ke Yakub. Abraham nanti di pasal 12 oleh di awal-awal. Ya ingat, beberapa gereja masih pakai ini dalam doa berkat mereka. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub jadi bagian Anda dan saya selamanya. Dan kita kata-kata itu. Tuhan ngomong kali ini sama Yakub, generasi ketiga. Ya. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu, ini ayat indah sekali, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Di Galatia 3 ayat 16, Rasul Paulus ngasih tahu ini ngomong tentang siapa, bukan tentang apa. Karena umumnya kalau orang dengar kata berkat yang dipikirin, oh iya, hal yang things, benda-benda, bahkan kondisi, circumstance, keadaan. Enggak, ternyata enggak. Galatia 3:16 Rasul Paulus menyatakan ini Tuhan lagi ngomongin tentang siapa sih? Galatia 3:16 bilang ini, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya Ishak dan Yakub. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi apa? Hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Kristus. Jadi poin pertama, buat kita orang Kristen, buat orang lain terserah. Itu buat kita yang kita harus benar. Berkat punya nama, namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, yang masih jomblo,
waktuku sendiri, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berkat punya namanya Yesus. Jadi kalau Anda dengar pendeta ngomong, khususnya kalau pendeta ngomong berkat, otak kita nggak boleh keras. Otak kita langsung ingatnya Yesus. Karena bagi kita orang Kristen, berkat punya namanya Yesus. Oleh Yesus semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Oke. Tanpa Yesus nggak ada yang diberkati. Semua terkutuk, semua akan berakhir di neraka. Thank God for Jesus. Ya karena jujur suka capek, karena saya ngomong sama orang suka menyambung. Orang dengan berkat tuh pasti cuan. Jadi sultan akhirnya berakhir di rutan. Ya kan? Robot trading kan memang enak. Makanya itu mau di kepala cuan kalau berkat duit. Ya kaya, sehat. Kalau sakit terus nggak diberkati gitu. Masa gitu? Enggak. Rasul Paulus berdoa untuk Tuhan angkat duri dalam dagingnya. Dia berdoa 3 kali memohon dan Tuhan gak angkat. Masa dia bilang dia gak diberkati? Terus kita bilang dia gak bisa, gak punya iman gitu, makanya dia sakit terus. Gak mungkin. Rasul Paulus nulis Alkitab, bukan cuma baca Alkitab. Mana mungkin dia gak beriman? Emang sih itu baca gak baca, baca dia gak ngerti. Gak ngerti belum tentu mau percaya. Ya kita mungkin gak punya iman Rasul Paulus, tapi dia tetap sakit tuh. Apakah artinya yang gak diberkati? Enggak. Ya, kaya miskin sakit sehat susah senang sampai kita pulang atau Tuhan Yesus jemput lagi diberkati kan? Benar gak? Ya, kalau nggak gitu nggak nyambung sama kayak dunia ini aja. Kaya sehat sakinah mawaddah warahmah gitu. Terus kalau nggak harmonis gimana? Kan kadang ada aja di dalam keluarga kita udah benar-benar udah baik-baik, ada aja yang gesek, ada aja. Itu kan pilihan dia sendiri. Kita tetap berdoa udah pasti, kita tetap bantuin pasti. Cuman apakah kalau kita bermasalah hati kita nggak diberkati? Ya nggak juga. Ya kan? Maka kita mengupayakan itu. Berkat punya namanya Yesus. Kita mulai dari situ aja dulu. Ya. Kita mengarah ke berikutnya. Kalau berkat punya namanya Yesus, berarti arti diberkati artinya sangat berbeda dari yang selama ini kita tahu. Tapi berkat punya namanya siapa? Yesus. Berarti diberkati harus ada urusannya sama Yesus. Berarti bisa perlu nggak kita ngiri sama orang-orang yang nggak punya Yesus? Nggak perlu. Buang-buang waktu, buang-buang hidup, nggak perlu. Ya. Diberkati berarti harus ada urusannya sama Yesus. Kita ke Kisah Rasul 3 ayat 25. Kisah seputar para rasul. Ya. Kisah 3 ayat 25. Dibilang apa? Kita baca bareng 1, 2, 3. 25 apa? Ya. Kamulah yang apa? Pewaris. Lanjut. Ya, ketika dia benar ya, berarti doa berkat yang kita pakai itu benar ya. Dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub jadi bagian kita kan, buat kita juga bagian itu. Ya, kenapa? Karena kita juga anak Abraham, benar ya. Bapak Abraham mempunyai 2 bayi nasi. Kalau berkat Abraham ngomongin tentang duit, makanan, gitu ya, hal-hal duniawi, lagunya mungkin bisa gue main tadi, benar? Ya dong, tapi kan nggak ngomongin tentang itu, nggak ngomongin tentang itu sama sekali, nggak ngomongin tentang itu, ngomongin tentang Yesus, ngomongin tentang Yesus. Rasul Paulus bilang kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman. Ayat 26 bilang apa? Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu. Siapa dia? Hanya besar Yesus.
Yesus pertama-tama buat siapa? Buat Anda dan saya. Tapi ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kita mati atau Tuhan jemput. Pertama yang membuat kita dulu orang Kristen doang. Tapi berikutnya kita punya tugas untuk menceritakan Yesus ke semua. Right? Pertama-tama artinya nggak mungkin cuma satu itu doang. Berikutnya ada lagi. Pertama buat kita. Ya Allah membangkitkan hambanya, mengutusnya kepada kita supaya ia apa? Yesus memberkati kamu dengan apa? Menyembuhkan sakitmu, mengangkat kau dari keterpurukan ekonomi. Enggak. Ayatnya bilang apa? Dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Apa arti diberkati menurut firman Tuhan? Dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Itu arti diberkati. Itu arti diberkati yang sesungguhnya. Jadi selama ini salah kaprah. Ya, kalau udah salah terima aja, jangan kesel. Bertobat mendingan. Bener kan? Jadi ketika kebenaran datang, kita pasti kesel karena kita didapati salah. Tapi habis kesel, habis tersinggung, bisa bertobat atau bisa marah. Pilihannya kan ada dua. Dan saya berdoa kita bertobat. Ya, diberkati menurut firman Tuhan adalah dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. 2015 ketika saya mulai full time, awal jadi pendeta masih bingung mau ngapain. Saya tanya mesti nyari jiwa, nyari jemaat lah minimal kan gitu, jadi pendeta. Saya coba cari-cari teman-teman saya zaman dulu. Dan saya sekolah di sekolah Kristen semua, dari kecil sampai kuliahnya di UPH, kurang Kristen apalagi UPH. Teman-teman saya tuh sama-sama Kristen tapi sama kayak saya, prosetan. Kristen prosetan apa namanya? Itu aliran mayoritas tuh, tapi nggak ada yang mau ngaku. Banyak penganutnya, parah. Ya, jadi saya cari-cari teman-teman saya yang dulunya sama-sama bengal sama saya. Saya penasaran mereka gereja di mana. Kalau belum sungguh-sungguh sama Tuhan, saya pengen tarik sungguh-sungguh sama Tuhan dong. Ya, zaman dulu kita nakalnya ngajak-ngajak, masa sekarang tobatnya diam-diam kayak gitu ya? Benar ya? Nggak adil dong. Mestinya kan kebalik ya. Dia kan pas tobat ngajak-ngajak, pas nakal diam-diam. Dia kalau mau ke neraka sendirian aja, nggak usah ngajak-ngajak orang, benar kan? Kayak setan aja, setan kan gitu, dia nggak mau neraka sendiri, makanya ngajak-ngajak kita kan. Jangan mau. Masih ada lagi yang mau diajakin sama setan. Ini yang diciptain buat manusia itu bukan neraka, surga. Neraka itu diciptain untuk iblis dan para pengikutnya. Matius 25 ayat 41. Sedangkan surga apa? Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu pada Tuhan Yesus. Kalau surga yang dibikin buat lu, ngapain mau diajakin setan ke neraka? Jangan mau. Itu buat dia, bukan buat Anda. Jangan mau. Ya, ayolah. Ya, bukan salah Tuhan bikin neraka, bukan. Neraka itu kayak penjara. Kalau nggak ada penjara, terus yang memberontak taruh mana? Masih di surga? Benar gak? Ya kan, saya ngobrol sama teman-teman saya yang bukan Kristen. Saya ngobrol ini berarti mau bunuh diri masuk surga. Dia bilang, kalau dia masuk surga, gue juga nggak mau bro. Katanya, masuk surga ngeri lah. Ketemu mereka lagi gitu. Lah, terus masuk mana dong? Nggak jelas juga kan. Itu mereka yang ngomong sendiri. Ya benar juga sih logikanya ya. Kalau masuk surga ada mereka malah takut ya. Tiba-tiba lagi makan meledak deh. Tegang lah. Benar gak? Di surga ada pintu, tapi pasti nggak ada kuncinya. Kenapa? Oh nggak ada maling, ngapain kalau ada kunci? Ada. Ya, makanya ada neraka buat penjaranya, buat yang nggak mau nurut sama Tuhan, memberontak selamanya harus berakhir di situ. Setan pasti berakhir di situ. Ya kan? Karena setan tahu Yesus Tuhan dan percaya Yesus Tuhan, tapi dia nggak bertobat. Ya, kita bertobat nggak? Kalau percaya Yesus Tuhan, harusnya ya. Yang penting nggak percaya pak. Dia percaya yang mana dulu? Setan juga percaya. Yakobus bilang gitu kan. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan juga percaya. Dan mereka tetap setan. Kita percaya ada perubahan dari itu, kan ya pertanyaan. Kita udah memberi diri dipimpin belum sama Yesus? Karena itu arti diberkati. Ya, 2015 ketika saya mulai full time, saya cari teman-teman saya, akhirnya ketemu satu orang di Facebook. Ya umurnya ketahuan ya kalau main Facebook ya. Bukan saya nggak ngerti kalau TikTok udah beda era ya. Saya cari Instagramnya karena saya lebih aktif di Instagram, ada follower banyak teman saya. Dan dulu teman Bandung, sama Bandung parah banget tuh kita dulu. Ada kaitannya sama Robin dalam hal kejahatan. Nakal banget. Dan saya kontak kan, saya DM bilang, bro apa kabar dia? Gila apa kabar lo? Wah habis sukses ya man, aku bilang itu sukses secara dunia ya. Followernya banyak, postingan bagus sudah. Healing sama keluarganya, kemana luar negeri, luar angkasa pokoknya. Kayaknya bahagia banget gitu kalau ada postingan. Ya,
saya ngobrol kan, apa kabar lo? Saya bilang itu kayak ini banget, sukses banget ya gini bisnisnya, keluarga, ini apa beautiful family. Saya bilang itu, wah thank you man, puji Tuhan lah. Wih, jawabannya bikin saya senang. Puji Tuhan jawabannya. Udah betul obat dia lebih. Berarti bukan saya doang yang Tuhan bawa kepada Tuhan, dia juga nih berarti. Ya dong, depannya puji Tuhan, saya senang kan. Puji Tuhan kan Kristen banget ya. Cuman abis itu belum tentu, abis itu obrolannya sama perkara-perkara yang berbeda. Akhirnya saya ambil langsung kesimpulan, saya mau bertanya cuma satu hal, lo gereja di mana sekarang? Karena saya jadi pendeta. Ya dong, saya pengen nyari di mana tuh? Kalau ada yang belum sungguh-sungguh, ya dong, masih banyak loh yang nggak gereja, masih banyak. Banyak. Bingung gue saya, terus pernah ngapain kan gitu? Ya kan? Tanya lo kerja di mana sekarang? Terus dia bilang, wah gue gak gitu-gituan sih tuh. Hah? Gitu-gituan gimana? Ini ke gereja bro, bukan main judi. Kok gitu-gituan? Jawabannya aneh banget. Apa sih? Main gila gitu-gituan? Enggak, ini gereja bro. Gue gak gereja-gerejaan kata. Siapa yang gereja beneran ini? Bingung saya obrolannya kenapa jadi kemari? Depan udah puji Tuhan kok jadi turun ngedrop saya kan gitu. Kemana nih arah obrolannya gitu? Dia terus dia bilangin lagi, lo ngapain sih nanya-nanya? Gue gereja di mana? Dia gitu, kok nanya balik. Saya bilang, soalnya gue jadi pendeta bro. Hah? Lo jadi pendeta? Gila gak nyangka gue jadi pendeta. Sama. Gue juga gak nyangka sama bingungnya gue sama lo. Gue juga gak nyangka, makanya apa? Gue pengen lo sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya kalau belum punya gereja, lo bisa gereja tempat gue. Pendetanya gue, lo tau gue kan? Dari dulu gue gak mungkin aneh-aneh lah, lo tau gue. Kalau gue mulai aneh-aneh juga lo udah bisa lihat tuh orang kita kenal dari kecil. Ya, aku berharap dia mau sungguh-sungguh, tapi dia bilang, aduh gue gak gereja-gereja, gue gak gitu-gitu aja. Ya, terus tiba-tiba dia ngomong kata-kata ini. Dia bilang gini, lagi ngapain sih kita gereja dari diberkati? Meledek ngomongnya. Saya langsung pikiran dia saudara. Berarti di mata orang-orang yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan, itu dilihatnya kayak gitu sama mereka. Kita deketin Tuhan, kayak cewek matre deketin om-om tuh. ada yang dicari tuh, pengen dapet sesuatu. Itu di mata mereka loh. Makanya dia bilang gitu, lagi ngapain sih gereja biar diberkati? Itu nadanya kesal. Dia pengen marah, karena saya baru jadi pendeta, baru masih banyak sisa-sisa tuh. Bisa marah saya. Belum lama dia pendeta ini, udah dapet ujian kan gitu, udah ujian iman di depan itu. Lo nanti kayak sombong amat lo. Dia bilang biar diberkati. Jadi sekali lagi di pemandangan orang-orang yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita yang sungguh-sungguh tuh kayak gitu. Itu distigmakan sama mereka. Ini pasti orang-orang lagi nyari sesuatu. Ya, tapi kan enggak. Masalah lagi. Dulu saya gitu. Ya kan, semua kita rata-rata gitu. Makanya berdoa cuma pas lagi sakit doang. Ya kan? Karena mau nyari sembuh. Bukan nyari Tuhan. Makanya pas dia sembuh, main gila lagi. Benar gak? Itu yang terjadi. Saya juga dulu gitu. Deketin Tuhan buat diberkati. Itu saya dulu. Jujur aja. Makanya pas dia ngomong gitu saya gak heran. Tapi jadi sedih, kenapa? Karena gak semua orang mendekati Tuhan dengan mental seperti itu. Ya. Beberapa orang yang udah bertobat sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku. Yang udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, datang kepada Tuhan bukan untuk mau dapetin sesuatu lagi dari Dia. Enggak, kita justru mau memberikan segalanya. Maka kita datang ke gembala kita, ke mentor kita, ya kan? Kita bilang, apa yang bisa saya bantu? Saya berusaha membalas cintanya Tuhan yang gak mungkin terbalas. Kita gak mendapatkan sesuatu, kita udah mendapatkan segalanya. Tapi di mata orang yang gak percaya, kita deketin Tuhan tuh kayak orang pesugihan tuh. Ya kan? Deketin Yesus buat jadi kaya. Pesugihan. Yang mencari kayanya bukan Yesusnya. Ya kan pesugihan apa? Mereka yang rela melakukan apapun, menyembah siapapun untuk jadi sugih. Kita nyari Yesus buat apa? Ingat ketika dua murid Yohanes Pembaptis pindah jadi murid Yesus, ngikutin Yesus, Yesus langsung nengok terus nanya gini, nyari apa? Dari awal di situ, apa yang kamu cari? Dan mereka nyari apa? Kita pengen tahu. Tinggal di mana? Nyari tempat buat numpang tidur kayaknya. Saya juga nggak ngerti. Motivasi kita bisa lain-lain loh. Beberapa yang sakit nyari Tuhan cuma buat sembuh, tapi kalau udah sembuh harusnya bukan cuma sembuh, harusnya juga bertobat dong. Ya kan? 10 orang sakit kusta minta tolong sama Yesus, 10-10-nya disembuhin, cuma 1 yang balik dan menyembah Yesus.
Cuma satu yang menyadari bahwa sembuh bukan segalanya, tapi Yesus segalanya. Makanya dia bilang apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Iman yang pertama yang bikin mereka semua kebayar Allah kan Yesus suruh kan, perlihatkan dirimu ke iman. Sana semua pergi. Iman yang pertama menyembuhkan mereka. Di tengah jalan mereka semua 10-10-nya. Tapi iman yang berikutnya bikin satu orang ini sujud di bawah kaki Yesus. Maka dia bilang apa? Pergilah, kau bukan hanya telah sembuh, tapi kau telah selamat. Gimana? Ya dong. Kita kalau udah dapetin apa yang kita cari ketika ikut Yesus, apa yang kita tinggalin Yesus. Kalau iya berarti stigma yang teman saya pikir ini benar. Tapi kita nggak ngomong kayak gitu. Tapi belum selesai apa yang dia ngomong. Dia ngomong lagi, I'm living a blessed life. Dia bilang. Jadi dia bilang apa? Kasarnya dia ngomongnya, gue mau saya gereja juga udah diberkati bro. Ngeri. Sombong amat, bener pengen ngomong gitu. Ingat mandra, gue tuh ngomong apa? Ayo aku pikir udah, daripada keluar kata-kata mutiara ya kan shalom kan gitu. Udah capek, selesain aja perbincangan kan gitu. Dia bilang gitu, dia bilang I'm living a blessed life cuma gara-gara apa? Viral, terkenal, kaya, sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, laku, dia punya istri. KPI dunia dicetak semua. Tapi kenyataan bahwa dia menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang buat saya langsung gak usah gosip, gak usah sudzon. Saya tahu orang yang menjauh dari Tuhan pasti mendekat kepada dosa. Ya kan? Orang yang mendekat kepada Tuhan pasti menjauh dari dosa. Karena dua itu menyambung. Kalau dia nggak peduli sama Tuhan, pasti ya mungkin hasil uang haram mungkin ya sih nggak tahu. Tapi kan kita kan dirinya kan yang kelihatannya. Perlu nggak kita yang nyari duit dengan cara jujur, ngiri sama yang curang? Perlu? Tidak. Nggak perlu. Dan bisa nggak kita bilang mereka lebih dekati? Enggak, nggak diberkati mereka. Ya, makanya ayat firman Tuhan tadi Mazmur 73 bilang kemujuran orang fasik. Kenapa dia bilang kemujuran? Mujur itu bahasa Inggrisnya lucky, artinya beruntung. Beruntung itu nggak sengaja. Kita bukan beruntung, kita diberkati. Diberkati itu sengaja. Tuhan dengan sengaja memberkati kita. Dengan sengaja. Jadi gak usah ngiri sama yang nggak sengaja. Kita yang sengaja nih, nggak level. Harusnya nggak perlu. Ya. Nah, kita masuk ke poin terakhir. Sudah ada sukacita? Amin. Soalnya terakhir. Saya penggemar konser, salah satu yang saya rindukan segera pandemi berakhir itu biar konser udah mulai dibuka. Konser mulai dibuka, sekarang duit yang habis. Semuanya konser aja. Siapa yang justru mau di open semua. Ya. Perbedaan gereja sama konser. Saya karena saya anak band juga, dengan musik, saya ngerasain kebaktian tuh kayak konser. Ya, tapi perbedaan yang mendasar kebaktian sama konser tuh ada di penghargaan kata-kata yang terakhir. Yang intinya band kan suka ngomong itu penyanyi, this is our last song, yang artinya dilarang rokok. Bukan maksudnya dilarang ini lagu terakhir kami kan gitu. Setiap kali ada ngomong gitu langsung teriak semua, oh jangan dong. Semuanya protes. Ya kan? Bahkan udah turun aja masih di demo, wih one more, wih naik lagi dia. Kasihan udah mudahan satu album lagi gua ada gitu. Capek lah. Wajib kan susah kalau bener gak? Tapi kalau di gereja kebalik. Kalau di kebaktian coba deh. Kalau dia pendeta bilang yang terakhir, gue pada senang semua. Yes, yang tadi dong lama banget sih ya gue. Udah lapar nih kuenya udah manggil-manggil. Buruan gitu. Harusnya enggak. Bener ya? Kenapa malam minggu disebut malam yang panjang? Karena mereka yang pacaran nggak pengen segera berakhir. Bener nggak? Satu tempat kemesraan ini janganlah cepat. Ya dong, makanya disebut malam panjang. Berharap nggak perlu berakhir. Nah, gitu. Makanya pacaran mulu nikahin duluan. Ntar dia nikah pengen buru-buru pisah kan aneh. Dia belum tinggal bareng, dia kan belum married pengen tinggal bareng. Dia udah married bisa ranjang mau lah. Bingung sama manusia itu sebenarnya apa sih? Tinggal aku juga. Ya saya tinggal di Kalibata, sebelah sini kuburan, kakek saya dikubur di situ, kakek saya pejuang. Nah, sebelah kiri makanan. Bingung ya? Yang ini makanan cuma buat ngingetin makanan, nggak buat anda lebih. Pokoknya kalau udah mati ya mati lah. Bagi dua tuh. Itu tempat-tempat kopdar tuh, kopi darat, geng-geng motor, sepeda, semua di situ. Ya tiap malam minggu saya pasti lewat situ.
Kalau dari sini nggak lewat tuh, lewatnya dari Sartika aman. Tapi lewat jembatan sempit itu jujur-jujurnya nggak aman juga. Kadang ada yang pacaran di jembatan tuh. Ya, saya juga bingung apa maksudnya. Ya, mungkin nggak punya duit bisa jadi, saya nggak tahu. Hemat nggak bayar soalnya, bikin macet aja. Saya bisa lihat ini, saya bisa bedain tiap malam minggu tuh orang yang pacarannya sayang-sayangan sama enggak tuh saya bisa bedain. Naik motornya, saya bisa bedain. Kelihatan dari mana? Speed motornya. Kalau yang pacaran pelan, bener. Kalau yang lagi berantem cepet banget, ngebut. Buru-buru dipulangin ke orang tua juga. Walaupun pelukannya erat, kenapa? Dia takut jatuh. Bukan romantis, bukan takut jatuh. Temen saya pernah lihat gini, motor gede ribuan cc yang kalau goncengan tuh sampai nunggu gitu kan, nyusut ke depan. Ceweknya kasihan, gue ceweknya pegel banget nih mas. Jalannya pelan banget. Saya hampir mau bingung, mau ngambil susah kayak, woi minggir. Saya bilang, buka kaca, ngopi ngapain? Pacaran di motor, tolong geser. Bahaya kita tuh jatuh. Pelan, kayaknya sepeda lebih cepet kayaknya. Itu pasti sayang-sayangan tuh, gak pengen cepat berlalu. Gak pengen cepat berlalu. Ya, ini poin terakhir saudara. Nggak harus jawabannya, jangan dong. Wih, gitu dong. Nanti. Kita kejutkan pendeta minggu depannya. Iya. Kejutkan. Jadi pas dibilang yang terakhir, jangan sama. Jangan. Yang terakhir saudara, gini. Di poin kedua tadi ada intinya. Intinya adalah gini, bisa nggak kita mengaku living a blessed life, mengaku menghidupi hidup yang diberkati kalau kita hidup dalam dosa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena diberkati artinya dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Itu artinya diberkati. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak teman saya ngomong tadi, I'm living a blessed life, nggak bisa. Kalau dia hidup dalam dosa, that's not a blessed life. Ya lebih tepatnya terkutuk dan Anda tidak menyadarinya. Berkat Tuhan yang indah yang mesti mempertobatkanmu malah membuat engkau tetap hidup dalam dosa. Bergelimang dosa, bergelimang harta, soal semuanya baik-baik saja. Mari. Ya. Dan yang ketiga adalah setelah kita tahu arti diberkati, ya berkat punya namanya Yesus, diberkati ada dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Tujuan kita diberkati juga harus kita tahu. Kenapa? Karena bahaya kalau kita nggak tahu. Ya saya tumbuh besar di Karawaci, di Lipo Karawaci lebih tepatnya, di tahun 95, 94 lah. Itu tuh era-era Indonesia tuh lagi caur-caurnya lah. Saya bilang narkoba tuh lagi marah banget. Ekstasi, putau, sabu lagi gila-gilaan ke 95, ke 98, 2000-an, di bawah 2000 tuh beri. Jadi di kompleks saya anak SMP juga narkoba. Anak SMP, saya masih SD. Teman saya ada yang kelas 6 drop out di DO, bawa suntikan. Saya juga bingung apa ya, suntik. Jadi sering tuh teman saya datang ke kelas, datang mau minjem duit, katanya kalau main bola lah apa udah pilek-pilek. Ini mah covid kan. Ini mah narkoba nih pasti. Pilek beler gitu. Ya. Dan mereka setuju. Jadi komplek Lipo Karawaci komplek, bukan komplek menengah ke bawah bukan. Nah, orang-orang yang punya justru saya yang paling nggak punya justru sejujurnya. Entah gimana Tuhan bawa kita bisa ada di sana. Nyicil rumah 10 tahun baru beres. Habis beres semuanya dijual. udah pada lulus semua, udah pada merit pindah-pindah gitu. Ya, kita yang paling nggak punya sebenarnya di situ. Tapi ini menarik, orang-orang ini punya banyak tapi nggak tahu buat apa. Sehingga dipakailah buat narkoba. Narkoba bukan barang murah. Ya orang kalau beli makan aja susah, baru narkoba nggak ada duit, nggak nyampe. Maksudnya juga nakalnya nggak nyampe, nggak ada modal. Mereka yang duitnya terlalu banyak tapi nggak tahu buat apa. Makanya penting untuk menyadari untuk apa kita diberkati. Ya. Dan kalau saya tanya sekarang, harusnya udah nggak ada perdebatan. Tujuan kita diberkati untuk apa? Untuk apa? Jadi berkati, bukan jadi kaya, kan ya? Bless, to be a blessing. Plus to plus kayak ban. Kejadian 12 ayat 2, mungkin ada yang masih protes. Wah apa? Ada aja yang berpikir diberkati buat jadi kaya, ada. Tapi saya mau kasih satu ayat yang bagus banget. Kejadian 12 ayat 2. Ini yang terakhir kita ya saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan ngomong sama siapa nih? Nah ini baru Abraham. Jangan takut. Mau dijebak lagi nih pendeta ini. Tadi kan Yakub kan. Saya bohongin kan? Bukan saya bohongin. Anda nggak tahu. Abraham bisa. Ini Abraham beneran nih. Ya, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar dan memberkati kau. I will bless you.
and will make your name famous. Saya akan membuat namamu jadi masyhur. Kau akan dikenal banyak orang. Amin. You know? Dan kamu akan apa? Jadi berkat, bukan jadi kaya. Bener? Orang kalau dengar kata famous kan jadi kaya. Bener? Oke, sekarang orang gila-gila biar jadi viral. Bener? Nih, bapak-bapak komplek main TikTok, joget-joget nggak jelas. biar viral, biar habis viral tuh kan diundang sana sini. Ngapain sih pak? Kan gitu ya. Jadi meme. Ya kan? Akhirnya apa? Dia diundang sana sini kan dapat duit dong. Iya. Itu yang terjadi. Ya. Karena otaknya langsung atau udah dengar diberkati, jadi terkenal pasti jadi kaya. Kalau ternyata kita bilang tujuan kita diberkati untuk jadi baik, jadi berkat. Ya dan gini, kalau berkat punya namanya Yesus dan diberkati artinya dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Jadi berkat berarti beda lagi artinya. Jadi berkat lebih dari cuma sekedar bagi-bagi duit, sama bagi-bagi makanan atau bagi-bagi sembako. Benar nggak? Karena kalau cuma itu artinya, semua artis kalau ulang tahun juga kepantian Tuhan. Benar? Artis-artis yang itu yang kita juga nggak tahu kenapa dia terkenal. Benar? Nyanyi dangdut enggak? Main film enggak? Di iklan nggak pernah muncul. Tapi kok duitnya nggak bersih, punya pesawat jet. Nah itu bingung, kita duit dari mana? Kan tergoda sujon ya. Karena saya di Kalibata ya, Kalibata Indah sebenarnya kan ke Kalibata City tuh punya singkatan sepenah pejabat di sana, benar gitu. Tergoda dong, nyawa duit dari mana gitu. Tapi setiap kali ulang tahun pasti kok, wah saya bersyukur ya puji Tuhan sesuatu kan gitu. Pokoknya semua. Kalau jadi berkat cuma begitu, sama aja kayak dunia ini. Jadi berkat harus ada urusannya sama Yesus. Amin. Ya, makanya Pak, kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini bagian kamu. Untuk jadi saksi. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, saya memampukan kamu untuk melakukan hal itu. Ya. Kita diberkati, Yesus hadir di hidup kita. Biar kita dituntun dalam pertobatan. Tapi tujuannya bukan cuma nanti mati masuk surga, tapi sekarang bisa hidup buat kerajaan surga. Gara-gara kita bawa banyak orang pada Tuhan. Sudah saya mau tutup dengan kisah ini. Satu perempuan yang hidupnya diubahkan di satu hari yang sama. Ya, dari pelakor jadi proklamator satu hari. Pelakor itu apa? Tanya sama sebelahnya nanti. Tanya pelakor itu apa? Ya. Pelakor jadi proklamator dalam satu hari. Yohanes 4. Ingat perempuan Samaria yang ambil air di sumur siang-siang. Mau tahu kenapa dia ngambil siang? Karena dia pelakor. Dia kalau ngambil pagi-pagi telah sama ibu-ibu yang lain. Maka ambil siang-siang. Disamperin pula sama Yesus. Ya. Yesus untuk ngobrol sama di perempuan aja dia harus bikin strategi. Karena apa? Menurut peraturan Timur Tengah bukan murid. Nggak boleh ngobrol. Apalagi Yahudi sama Samaria. Oh perang saudara. Nggak ada urusan. Ya makanya apa? Dia suruh murid-muridnya pergi ke kota nyari makan. Nyari makan apa dulu? Nggak tahu. Pokoknya yang jauh lah. Begini. Jadi gue bisa ngobrol. Kalau nggak susah. Itu pun habis itu terakhir murid-muridnya pas datang bingung lagi ngobrol. Pada nggak berani tapi nanyain kayak ngobrol sih gitu nggak berani. Disuruh. Jadi ini nggak jelas. Dia minta minum sama dia perempuan. Oke. Tapi dia minta beli makanan sama murid-muridnya. Jadi dia lapar apa haus? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan bukan urusan kita juga. Udah gede dia kan dia mau ngapain kayak bener. Yang saya tahu dia mau menantang perempuan ini yang saya tahu. Makanya sambil dia ngambil air, dia bilang gini, kamu tahu nggak kalau kamu minum air ini, kamu bakal haus lagi. Dia mulai menginjil, mulai kasih tahu kebenaran. Ya, saya punya air. Kalau setiap perempuan, ngapain lo minta air sama gua? Lo punya air, bener. Coba baca kisah ini, itu kasih dari perempuan pasti bingung. Iya, emang iya air haus lagi, makanya besok gua balik lagi kan gitu. Tapi dia punya air, dan minta air gitu. Saya punya air yang kalau kamu minum, kamu bukan hanya akan dipuaskan, ya, kamu bukan hanya nggak akan haus lagi kan, tapi kamu akan jadi seperti mata air kata Tuhan Yesus. Wow. Terus perempuan bilang apa? Saya mau dong air itu. Biar gak usah balik lagi ke sumur besok ngambil air. Yang pengen sekali minum langsung gak usah haus lagi. Dia masih gak ngerti, ya iyalah ya sebelum jelasin bener. Bro pendeta khotbah yang berkat gak dijelasin konteksnya. Jadi jemaat datang cinta uang, pulang lebih cinta uang. Gak dijelasin, pas dia ngomong berkatnya ngomongin siapa yang gak jelas.
Jadi suruh nebak-nebak sendiri, kasihan nih perempuan, kan dia suruh jelasin. Habis itu langsung Yesus ngomong apa? Panggil suamimu ke sini. Kaget dia. Kok ketahuan kan gitu? Kok dia bisa tahu gitu? Ya, dan itu yang Yesus maksud. Oke? Saya nggak punya suami. Kata Yesus apa? Benar kata kamu. Kamu nggak punya suami. Kamu udah pernah 5 kali berhubungan. Dan itu yang terakhir itu bukan suamimu sekarang. Kalau kau minum air itu, mau pasti haus lagi. Berapa dari kita berpikir kalau kita ketemu pasangan hidup kita, jiwa kita akan tenang? Salah. Pasti haus lagi. Bukan dia yang bisa memenuhi kekosongan di jiwa. Bukan duit, bukan asmara, bukan persahabatan, bukan keluarga, bukan ketenaran, bukan jabatan, prestasi pelayanan, bukan semua. Kalau kita minum air itu kita pasti haus lagi kata Yesus. Ya kan? Terus tuh perempuan karena kaget, ketahuan dia pelakor, dia berusaha mengalihkan perbincangan. Dia ngomong gini, tadi kan kau katakan kalau kalian beribadah di Yerusalem, kalau kami ibadahnya di sini. Nah, tiba-tiba ngomongin gereja. Situ gereja di mana? Kalau kita mau gereja di sini. Nah, berusaha mengalihkan perbincangan biasa. Terus gap soalnya. Kaget ya. Padahal Yesus ngomong gitu loh. Dia bilang tadi kamu katakan kapan? Nggak ada di perempuan murid. Karena kaget dia, kaget. Oh, kaget. Dia coba ngomongin, kalian gereja di sana, saya gereja di sini. Berarti dia gerejaan, bener ya? Iya dong, gerejaan kan? Bukan lebih itulah. Yesus bakal bilang ini bukan. Ya akan tiba waktunya. Ini bukan tentang nyembah di sini atau di sana, begini atau begitu. Enggak. Kalian nyembah yang kalian nggak kenal kata Yesus. Ingat ya Yesus ngomong itu. Terus ke perempuan, bukan hanya gerejaan, teologi juga bagus. Dia bilang apa? Nanti akan datang Mesias. Keren, dia tahu. Ya, tapi cukup tahu. Tapi tetap melakor. Gereja, teologinya bagus, tapi masih aja tuh hidup dalam dosa. Benar gak? Bingung kan? Tapi itu kita juga begitu. Ya, agama kan identik dengan pencitraan, kita membangun itu dari kelihatannya. Tapi pelakor. Kalian nyembah yang kalian gak kenal. Dia bilang apa? Nanti datang Mesias yang juga disebut Kristus. Itu bagus teologinya. Dia akan memperkenalkan siapa yang kami sembah. Dia ngomong gitu, bagus banget teologi. Ya, dan Yesus bilang apa? Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. I am He. Saya datang untuk memperkenalkan siapa yang kamu sembah. Biar kamu gak cuma sekedar nyembah secara ritualistik, religius, tapi secara relational, punya hubungan yang benar sama Tuhan. Sehingga kau bisa dituntun dalam pertobatan. Bukan berasa dituntut mesti bertobat. Dan kita nggak dituntut, kita dituntun. Oh ya, jadi kalau diajak bertobat jangan ngelawan. Itu buat kebaikanmu sendiri. Kalau diatur, itu artinya kita dilindungi. Benar ya Pak? Peraturan dibuat untuk melindungi kan? Bukan untuk atur. Keteraturan itu bonus dari peraturan. Utamanya peraturan dibuat untuk melindungi. Contoh deh, naik motor kenapa mesti pakai helm? Bukan menghalangi kebebasan berekspresi. Mana orang mana tahu nih motor siapa? Orang pakai helm mukanya sama semua. Saya kan pengen kelihatan Pak. Bukan menghalangi kebebasan berekspresi mesti pakai helm, bukan gara-gara polisi gila-gila keteraturan, bukan. Biar kalau lu jatuh kepala lu itu buat lu bukan buat kita. Bener capek lo. Jagain mana yang masuk pakai helm tuh Pak. Capek lo bener. Tiap hari gitu. Kenapa tuh anjing? Capek lo jadi polisi. Oh iya bener. Udah gitu kadang digocek lagi, wah gitu. Capek sih ya gitu. Sebenarnya buat kita kok peraturan itu. Cuma kita ngerasa dituntut. Makanya jadi berat. Kita lupa kita dituntut sama Tuhan. Dan Tuhan berusaha memberkati kita. Ya. Dan akhirnya tuh perempuan apa yang terjadi? Saudara ingat kisahnya? Dia langsung pergi ke seluruh bagian kotanya. Dia ceritain ke semua orang tentang Yesus. Dan di akhir dari hari itu, kesimpulannya apa? Satu kota dibawa sama perempuan itu kepada Yesus. Satu hari dari pelakor jadi proklamator di pemberita Injil. Gara-gara apa? Yesus hadir di hidupnya. Saya mau tutup dengan lagu ini. Boleh pakai kursi. Segala puji dan syukur bagimu Yesus pemulia. Dikit yang terlalu lambat nanti. Saya bisa nyanyi, saya rindu semua. Karena gini, saudara ingat gak lagu ini?
Liriknya agak unik yang di depan. Dia bilang apa? Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Maksudnya apa? Ya. Karena khotbah ini, saya jadi ngerti artinya. Artinya itu gini, sepanjang pandemi, kita kehilangan banyak. Hal yang kita banggakan, hal yang kita anggap paling berharga, orang-orang yang kita kasihi. 2020 ayah saya meninggal. 2021 sahabat baik saya meninggal. Radit, pendeta yang terkenal itu. Belum 37, ninggalin 4 orang anak, istri umur baru 33. Anak yang terakhir berkebutuhan khusus, dia mengembalakan satu gereja isi anak muda semua. Ya, dan meninggal, saya marah. Pas bapak saya meninggal, saya sedih. Tapi pas sahabat baik saya meninggal, saya marah, teman-teman. Kenapa? Kenapa? Itu yang bikin kita ragu-ragu kan? Nyembah Tuhan sambil ragu-ragu karena ada yang nyangkut di hati kita. Kenapa dia diberkati? Saya susah. Kenapa dia nggak diproses? Kenapa saya diproses? Orang suka gini, kok ikut Tuhan malah lebih susah pak? Orang yang ikut Tuhan kok enak-enak hidupnya. Itu yang bikin kita nyembah Tuhan tapi ragu-ragu, nyangkut. Dan saya juga berpikir seperti itu. Ya, hati kita terluka, tapi yang menarik, kemuliaan memulihkan hatiku. Kenapa? Ini yang terjadi. Sang Maha Mulia mau-maunya hadir di hidup kita, nongkrong sama kita. Kita yang belum tentu percaya sungguh-sungguh, yang meragukan dia loh berapa kali, curiga jahat loh, dia belum betul. Kenapa lo ambil dia? Kita gitu, tapi dia tetap mau hadir di hidup kita. Dan itu yang memulihkan hati kita ketika kita menyadari kemuliaannya dan betapa dia mau-maunya nongkrong sama kita, dan dia dijuluki sebagai teman pendosa, friend of sinners, dan dia nggak terganggu dengan julukan itu. Sebenarnya nggak apa yang terjadi dengan Simon Petrus ketika dia diberkati Tuhan dengan 153 ekor ikan. Ingat, ikan segede-gede ini. Ingat apa yang dia lakukan? Enggak, dia sujud di bawah kaki Yesus. Saya ngomong, pergilah daripadaku, aku ini berdosa. Saya nggak layak diberkati. Saudara mesti ingat, kita nggak layak diberkati. Semua kita mesti tahu diri, kayak Petrus mesti tahu diri. Makanya dia tinggalin semua itu, dia ikut Yesus. Kenapa kita belum bisa tinggalin semua yang Tuhan suruh kita tinggalin? Karena kita masih nggak menyadari, kita pikir kita layak diberkati. Kita pikir kita lumayan baik dibanding teman kita yang nggak percaya. Enggak, kita nggak lebih baik, kita nggak lebih layak. Kita diberkati, Yesus hadir di hidup kita. Yang pertama-tama membuat kita, tapi berikutnya harus buat orang lain juga. Jadi berkat artinya bagian Yesus ke orang-orang yang lain. Karena berkat namanya Yesus. Dan itu potensi kita ketika Yesus hadir di hidup kita, kita bisa diubah dari pelakor jadi proklamator. Kayak kisah itu. Dan itu yang saya percaya. Makanya saya jadi pendeta sampai hari ini. Karena kalau orang kayak saya bisa dipakai Tuhan untuk menginjil, berarti Tuhan bisa pakai siapa aja. Kita bukan orang pintar, kita nggak sekolah, kita bukan siapa-siapa. Kita disandingkan sama orang-orang yang saya melihat Instagram ibu jadi insecure saya. Oh, ini bulan siapakah aku ini peras tuh? Gue saya kenapa semuanya bagus gitu? Saya siapa ini? Jenggotan dari mana orang ini? Siapa? Seperti perempuan itu, perempuan itu bisa dipakai sama Tuhan. Nanti kita bisa dipakai sama Tuhan. Semua itu bisa. Saya nggak tahu apa kekecewaanmu sepanjang pandemi sama Tuhan. Tapi ingat satu hal, engkau kecewa sama dia nggak tinggalkan. Dia tetap mau nongkrong sama kamu dan memulihkan hatimu. Yesus kemuliaanmu berkati hidupmu. Kalau nggak ada firman ini kita nggak ngerti lagunya maksudnya apa. Terlalu rohani kata-katanya kita nggak nangkep. Tapi habis dengar kebenaran ini kita jadi ngerti. Saya semua bangkit berdiri, kita akan tutup firman Tuhan dengan jadikan doa kita bersama, saudara. Saya berharap lagu yang Anda udah tahu dari dulu artinya jadi sangat-sangat dalam. Kita syukuri hadirnya Tuhan di hidup kita. Dia nggak perlu hadir
kami hadir. Keraguan-raguan kita nggak menghalangi dia untuk hadir. Ini mereka. Saudara, saya dulu berpikir, karena saya agamawi, saya berpikir kalau kekudusan saya bisa menarik hadirat Tuhan. Tapi ternyata di sepanjang hidup saya sadari terbalik. Justru hadirat dia yang menguduskan saya. Kalau dia nunggu kita kudus baru dia datang, nggak ada datang dia malam ini di sini. Nggak ada yang kudus, nggak ada. Bahkan saya pun masih struggle terus semuanya. Tiap hari harus bertobat. Tapi hadiratnya menguduskan kita. Biar lagu ini terus mengingatkan kita bahwa kita diberkati. Anda mungkin gak punya seluruh dunia, tapi gak kehilangan jiwamu. Kita punya dan dimiliki oleh Yesus. Ya, kita jadikan lagu berdoa kita ya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Segala kekecewaanmu diganti dengan ucapan syukur. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Kita syukuri hadirnya di hidup kita dan mengubahkan hidup. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadirkan dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Tuhan, jika selama ini kami selalu mengerti tentang berkat Tuhan, saya berpikir berkat itu apapun dan siapapun selain Yesus. Ampuni kami. Yesus berkat kami. Yesus yang berkat itu. Oleh karena Yesus kami semua diberkati. Jika selama ini kami berpikir kami nggak perlu Tuhan, makanya datang kepada Tuhan cuma kalau lagi mentok, lagi sakit, lagi nggak tahu mau gimana lagi. Ampuni kami. Kami bahkan menolak ketika Tuhan aja kami bertobat. Tapi malam ini Tuhan kami putuskan. Setelah kami mengenal siapa berkatnya itu Engkau, kami mau live a blessed life. Kami mau hidup dalam hidup yang diberkati Tuhan. Kami mau memberi diri kami dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Kami capek Tuhan jadi pelakon terus. Kami mau rindu untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami rindu bisa jadi berkat melalui hidup kami. Banyak orang dibawa kepada Yesus. Dan kami tahu untuk itu Roh Kudus Engkau tinggal dalam kami. Biar malam ini kami dicurikan melihat seperti yang Tuhan mau, bahwa kami diberkati, kami diberkati untuk jadi berkat. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yes. Malam ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan tanpa ragu-ragu. Kami mau berhenti ngiri sama orang-orang yang gak percaya. Kami menyadari siapa berkat, apa arti diberkati dan apa artinya untuk diberkati untuk jadi berkat. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua siap jadi berkat, karena telah lebih dahulu diberkati. Dalam nama Yesus semuanya berkata.
God bless, thank you. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saudara diberkati, amin. Boleh diberi tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kita sore hari ini, mungkin kita akan langsung masuk dalam doa syafaat. Saya undang Bapak Wellen untuk akan bawa kita dalam doa syafaat pada sore hari ini. Shalom Bapak Ibu. Sebelum memulai doa syafaat, mungkin ada pokok-pokok doa yang tadi lewat format di panitia. Mari kita tundukkan kepala, angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersyafaat. Syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang hebat bagi kami, Allah yang peduli di hidup kami. Kami boleh bersyukur atas nikmat yang kami dapat sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang ada pada kami saat ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa terkhusus buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Tuhan, berikan kedamaian di bangsa kami lewat pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan pakai. Tuhan beri hikmat marifat kepada pemimpin-pemimpin kami agar dalam mengambil keputusan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden, para pembantunya, para menteri kabinet, Bapak Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kapolri, juga aparatur negara yang membawahi kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Tuhan memimpin mereka senantiasa di dalam tugas tanggung jawab mereka. Hanya ada Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan. Serahkan pemimpin-pemimpin kami hanya di dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa saat ini akan yayasan-yayasan penginjilan dimanapun, gereja-gereja dimanapun yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati hamba-hamba yang melayani. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Biar terus mereka bekerja dengan kekuatan daripada Tuhan saja, menyebarkan kebaikan, Injil-Injil Tuhan, Injil kebaikan yang dari Tuhan, sampai bahkan ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, Kau pakai mereka senantiasa, biar nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saat sore menjelang malam hari ini, kami angkat doa kami buat keluarga besar Bapak almarhum Bapak Sunarto. Tuhan berkati anak-anaknya. Dalam hal ini kami mau berdoa buat Pak Sony dan keluarga, Pak Didi dan keluarga, Pak Wemi dan keluarga, Bapak Jenderal Andika Perkasa dan keluarga. Kami mau berdoa juga bagi Pak Hara dan keluarga, Pak Dana dan keluarga, Pak Mada dan keluarga, juga Pak Irawan dan keluarga. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, dalam hidup mereka, di dalam hidup keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa terkhusus buat Bapak Panglima yang Tuhan percayakan dengan negara kami, memimpin Tentara Nasional Indonesia. Tuhan, tanggung jawab yang begitu besar. Lewat doa saat ini, kami serahkan hamba-Mu ini.
di dalam kuatnya Tuhan untuk menyertai senantiasa dalam tugas-tugas yang berat. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan memimpin. Setiap keputusan datang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga terkhusus buat Bapak Birawa yang saat ini Tuhan pakai beri tanggung jawab sebagai Kabid Propam di Polda Metro Jaya. Tugas ini berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan lewat doa-doa kami, isi hati kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kau berkati Bapak Birawa di dalam tugas-tugas pengabdiannya ini Tuhan. Biar segala sesuatu yang menjadi pergumulan Bapak Birawa di dalam tugas tanggung jawabnya, Tuhan saja yang menguatkan, Tuhan saja yang menyelesaikan semua. Tangan Tuhan yang kuat menyertai Bapak Birawa senantiasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mendoakan buat terkhusus dalam keluarga Bapak Birawa dan Ibu Erdi serta 3 anaknya. Tuhan, keluarga ini bukan keluarga yang sempurna juga Tuhan, tetapi terus hari demi kesehari Tuhan memperbaharui kehidupan mereka menjadi hamba-hamba yang terus mengimani bahwa Tuhan yang memimpin kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak mereka yang lagi bersekolah, Tuhan memberkati, terkhusus buat Alvaro yang bersekolah di Australia. Tuhan, Kau berkati Alvaro di Australia dalam pendidikannya, dalam apa yang dia kerjakan sebagai mahasiswa. Tuhan senantiasa memperlengkapkan, menyempurnakan apa yang dia butuhkan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Rafael yang juga bersekolah bersama Edgar di Jakarta ini. Tuhan berkati, melengkapkan mereka dengan akal budi, pikiran yang baik agar mereka kelak menjadi anak-anak yang mengabdi, bisa mengabdi kepada orang tua, bisa taat kepada orang tua, terutama taat dan takut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masa depan cita-cita mereka kami taruh hanya di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami terkhusus juga berdoa buat Ibu Erdin, keluarga besar Ibu Erdin, orang tua, kakak beradik, dimanapun mereka berada, di Maumere ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam jalan hidup mereka, dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati akan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan mencukup-cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Ada beban doa yang kami dapat sore hari ini. Ada yang ulang tahun yang 49 hamba di tempat ini tanggal 10 Oktober. Tuhan, umur panjang hanya ada di tangan Tuhan. Tuhan boleh memberkati hamba-Mu ini agar terus Tuhan berikan hikmat marifat di dalam dia tumbuh dan kembang di dalam kasih sayang Tuhan saja. Kami juga mendoakan buat hamba-Mu yang ingin kuliah, yang memohon supaya Tuhan menempatkan, Tuhan tuntun dia agar dia mendapatkan tempat kuliah yang seturut Tuhan saja. Tuhan memampukan di dalam akal budi, pikiran dan apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini juga mau mendoakan buat hamba-hamba Tuhan yang lagi mencari pekerjaan. Tuhan, Kau berkati mereka agar suatu waktu apa yang mereka inginkan tercapai. Karena itu kami percaya ada tangan Tuhan yang terus memimpin mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa terkhusus untuk hamba-hamba-Mu yang ingin mencari keturunan. Tuhan boleh memberkati agar mereka pun diberikan keturunan sebagaimana Tuhan menjanjikan kepada Abraham. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini.
dalam mencari pekerjaan, dalam melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi mereka secara finansial. Tuhan terus memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tilik hati mereka satu persatu, bahwa iman mereka tetap dan teguh hanya kepada Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami juga mengkhususkan berdoa buat hamba-hambamu yang sudah lanjut usia di tempat ini. Tuhan, Kau lihat satu persatu mereka dalam kelemahan fisik. Janji Tuhan menggendong mereka sampai rambut memutih. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hidup mereka, berikan mereka sukacita dan sejahtera hidup mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, tiap-tiap kami yang juga dalam pergumulan saat ini, Engkau lihat kami masing-masing. Tuhan melawat setiap kami secara pribadi. Tuhan berikan jalan keluar, solusi untuk kami boleh melewati semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Senengkan telingamu ya Tuhan untuk mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saya mengajak kita semua untuk doakan secara doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri sebelum kita akan terima doa berkat. Tuangkan untuk pujian sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami mendengarkan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada malam ini Tuhan. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, biarlah kami semua boleh melepaskan berkat untuk hamba-Mu yang telah Kau utus di tempat ini Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sebelum kita menerima berkat, kita mau mendoakan untuk hambanya Pastor Christopher, untuk dalam setiap pelayanan, setiap penginjilan, setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan, pengajaran yang baru yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita untuk melepaskan berkat bagi hambanya Bapak Christopher. Oh Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati lewat kebenaran firman yang boleh disampaikan. Kami percaya Tuhan, pewahyuan yang segar kembali Tuhan berikan dalam hidupnya. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi terus mengalir dalam hidupnya. Pengajaran-pengajaran yang baru. Kami percaya Tuhan, anggur yang baru tercurah dalam kehidupan
kehidupannya. Berkati istri dan anaknya Tuhan. Berkati pelayanan yang mereka rintis Tuhan. Dan terus biarlah dia boleh berkembang. Kemanapun dia berjalan, kemanapun dia bergerak, firman-Mu dinyatakan. Kuasa firman disampaikan. Dan banyak orang dimerdekakan. Kami berdoa melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata Tuhan, kita akan kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dan kita akan mau terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, bubuhkanlah tangan-Mu yang berlubang paku di setiap dahi kami Tuhan. Kami butuh berkat yang terbaik, yang segar, yang berasal dari surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau sukacita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat dari Tunggal Ilahi menyertai engkau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dulu. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Waktu berikutnya, Pak.